Coba deh, dicoba mulai hari ini jangan meminta sesuatu, tapi minta lopeknya Allah. Minta rahman rahimnya Allah. Coba kayak gitu. Kalaupun berdoa, ya muhul ibadah aja, dianggap sebagai apa? Otaknya ibadah, dianggap sebagai ibadah aja. Bukan berarti nggak serius. Makanya ketika kita kalau seandainya masih belum mampu untuk tidak berdoa, meninggalkan doa urusan dunia, akhiri doa itu wa ufawwidu amri ilaik. Serahkan segala urusanku kepadamu. Oke. Ya. Balik ke ayat tadi misalnya, yang terpenting bagi kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan faqul afala tatakun. Nah, takwa kepada Allah itu selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, yang feedbacknya Allah sayang kepada kita. Karena termasuk bagian dari syirik ketika kita meminta kepada Allah hanya sesuatu yang diciptakan oleh Allah saja, tapi tidak minta kasih sayangnya. Tidak minta agar kita selalu ingat kepadanya. Kenapa? Karena dikhawatirkan dari dia malah menyembah sesuatu yang diciptakan tersebut. Malah menyembah harta, malah menyembah dunianya. Paham ya sampai situ? Makanya berdoalah pada Allah. Kalau di kitab Bahjatul Wasail itu ada doa. Ini doanya doa dari hadis Nabi langsung. Agar kita terhindar dari kemusyrikan dan kesalahan yang kita tidak tahu. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lana la na'lamuhu. Aku berlindung kepadamu dari kemusyrikan segala sesuatu yang aku tahu kalau itu musyrik. Nah gini, sesuatu keras dengan keras diadu bencar gitu kan. Sesuatu dengan sesuatu itu hukumnya lemah. Kenapa? Selain Allah tidak ada yang bisa disandari. Bersandar kepada ciptaan Allah apapun itu, menurut akal kita ketika kita bersandar pada harta triliunan, tetap mau triliunan, mau miliar, mau apalah segala macam, dia makhluk Allah, tidak bisa disandari. Kita tahu itu, tapi kita kadang-kadang suka sok tahu. Wah, ini kalau saya punya uang segini, hidup saya bahagia nih. Itu kalimat kemusyrikan kecil. Padahal tahu harta itu ciptaan siapa? Allah. Makanya doanya inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu. Dari sesuatu yang kita tahu. Bersandar pada suami, bersandar pada istri, bersandar pada bos, bersandar pada atasan kita. Kita tahu mereka adalah sama-sama makhluk Allah. Lalu kita bilang, aduh ya salaki geus paeh, ya kumaha anak di daharna, aduh ya kumaha sakolana ya budak, salaki urang geus paeh. Ngomong gitu misalnya, dia menganggap bahwa suaminya adalah sang pemberi rezeki secara tidak langsung. Nah ini simpan dalam keyakinan kita. Suami, pasangan, atasan kita, bos kita hanya wasilah rezeki kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nastaghfirulaka lima na'lamu, dan kami meminta ampun kepadamu dari apa yang kami tidak tahu, karena banyak kesalahan yang tidak disengaja. Itu paling banyak tuh kesalahan yang disengaja. Apa? Banyak, dalam sholat aja banyak kesalahannya. Dalam berbicara, dalam berpikir aja banyak kesalahannya. Maka kalau bagian kesalahan, nastaghfiruka lima na'lamu, aku berlindung kepadamu dari kesalahan yang aku nggak tahu kalau itu salah. Ya, okay ya. Jadi afala tatakun itu isinya apa? Ingat kepada Allah, selalu zikir kepada Allah, dan akhirnya ketika selalu ingat dan zikir kepada Allah, Allah akan berikan kasih sayang kepada kita. Jadi yang pantas diingatkan itu bukan Allah, tapi manusia. Sholat sholat. Anu gitu. Jadi kalau Allah itu nggak usah diingetin. Wong kita ciptaan Allah kok.
Kenapa kita masih harus mengingatkan Sang Pencipta kita? Oke?